memberikan aba-aba ke peserta upacara. Siap! Gerak! Latihan penghormatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Istirahat! Hijau! Gerak! Pembina upacara menempati posisi yang sudah disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pimpinan upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari ulang tahun KKS dan pelantikan anggota baru siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti seluruh peserta upacara. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Haji Muhammad Sururi Esa MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, doa tansa bimbing dengan cara Islam, mohon yang agama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan min hamdan fi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-sami. Allahumma fir lana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di sore hari ini kami menghadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Salawat dan salam semoga selalu Engkau sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Kepadamu-lah aku menyembah dan kepadamu-lah aku mohon pertolongan ya Allah. Dalam rangka ulang tahun KKS yang pertama, juga berkaitan dengan hari lahir atau ulang tahun Bapak Pembina kita, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Haji Handayono. Semoga ya Allah, dalam hari yang mubarakah ini Engkau berikan kepada pembina kami, kepada kerukunan kami, yaitu komunitas Kuda Sembrani, Engkau berikan barokah, Engkau berikan nikmat, Engkau berikan kebahagiaan, Engkau lapangkan rezekinya pimpinan kami dan kami semua ya Allah. Bimbinglah kami untuk selalu beribadah kepadamu, meninggalkan semua laranganmu dan selalu taat kepada apa yang Engkau perintahkan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, di hadapan bulah kami ya Allah, mohon ampun atas semua dosa-dosa kami, dosa Bapak Ibu kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para syuhada yang telah mendahului kami. Tempatkanlah ya Allah para beliau ini ya Allah di sisimu yang mulia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razak, mohon selalu limpahkan kebaikan kepada organisasi ini dan seluruh penghuninya, baik yang bapak maupun yang ibu, dan jadikanlah anak keturunan kami, cucu kami menjadi anak yang soleh dan solihah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena tidak ada benda apapun yang akan kita bawa mati kecuali 3 amalan. Di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tua, dan juga amal jariah yang selalu diberikan kepada fakir miskin maupun kepada jalan yang benar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma arzuqna husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa ihtilana bi qaumi la ilaha illallah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan anggota baru KKS, perwakilan maju ke depan. Nomor perwakilan pelantikan siap. Dilaksanakan laporan selesai. Boleh Pak. Balik Pak. Pembacaan ADART Komunitas Kuda Sembrani oleh Bambang Purnomo. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Komunitas Kuda Sembrani, anggaran dasar pendahuluan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia telah diciptakan dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya. Perbedaan itu ada dan nyata di antara manusia sebagaimana fitrahnya, antara aspek individu, sosial, iman, dan takwa dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pemikiran tersebut di atas menjadi dasar kesadaran untuk membangun satu komunitas dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan
dan persaudaraan di antara sesama anggota komunitas. Filosofi terbentuknya komunitas ini adalah untuk membangun kekeluargaan antar anggota. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat kedudukan. Nama organisasi dan komunitas ini selanjutnya diberi nama Komunitas Kuda Sembrani dengan disingkat dengan KKS. Pasal 2. Waktu pendirian organisasi Komunitas Kuda Sembrani berdiri atas kesamaan pendapat dan ide yang terkandung di dalam hati setiap pencinta catur yang telah dideklarasikan oleh dan diresmikan oleh Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Andayono pada tanggal 30 September 2022. Dengan demikian, Bapak Komunitas Kuda Sembrani KKS telah ditetapkan hari jadi dan diperingati setiap tanggal 30 September. Pasal 3. Tempat dan kedudukan Komunitas Kuda Sembrani berada di wilayah hukum Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Bab 2. Kedaulatan dan asas organisasi. Pasal 1. Kedaulatan tertinggi organisasi Komunitas Kuda Sembrani terletak dalam musyawarah Dewan Anggota dan keputusan di tangan Dewan Pembina. Asas organisasi. Pasal 2. Komunitas Kuda Sembrani adalah organisasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 3. Struktur organisasi. Pasal 1. Tugas dan wewenang. A. Pembina disebut Dewan Pembina. Melakukan pembinaan organisasi meliputi antara lain agar program dan kegiatan organisasi sesuai ADART, agar organisasi mempunyai wawasan ke depan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu pengetahuan kemasyarakatan berbangsa dan bernegara. B. Penasehat disebut Dewan Penasehat, melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada seluruh anggota pengurus dalam hal menjaga situasi dan kondisi persatuan dan kesatuan, serta motivasi berorganisasi seluruh anggota dan pengurus. C. Pengawas disebut Dewan Pengawas, melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada seluruh anggota dan pengurus dalam hal menjalankan kepengurusan organisasi dan menjamin prinsip-prinsip organisasi antara lain mengawasi kinerja pengurus dalam menjalankan organisasi, memberikan pendampingan kepada pengurus, memberikan pembinaan kepada pengurus dalam menjalankan organisasi, mempunyai wewenang untuk mengusulkan dan merekomendasi untuk periode selanjutnya, menyampaikan hasil kinerjanya kepada musyawarah besar. Pasal 2. Ketua mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi, membina keutuhan organisasi, mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota, membangun citra organisasi, mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah, meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan organisasi dan profesi. B. Sekretaris membantu ketua dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi, membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah, dalam kaitannya kerjasama dalam membangun citra organisasi, mengendalikan operasional administrasi internal dan eksternal. C. Bendahara menghimpun iuran anggota dan dana-dana lain dari sumber yang sah, mengalokasikan dana atas dasar program kerja dan kegiatan, menata membukukan dana organisasi, menyusun laporan keuangan sebagai bahan laporan dan evaluasi. Bab 4. Anggaran rumah tangga. Pasal 1. Keanggotaan
Menjadi anggota komunitas kuda seberani KKS adalah penggemar catur, gaple, seni musik, rekreasi secara sukarela yang disetujui oleh Dewan Pengurus inti dengan diberikan kelengkapan seragam baju dan dilantik, disahkan oleh Dewan Pembina, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi. Pasal 2. Masa berakhirnya keanggotaan dapat berakhir apabila tidak aktif mengikuti kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 tahun atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara lisan atau tertulis. Dapat diberhentikan karena melanggar ADART, peraturan organisasi maupun tata tertib organisasi dan hal-hal yang menyimpang. Hal tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Musyawarah. Pasal 3. Hak dan kewajiban anggota. Hak anggota. Setiap anggota yang masih aktif menjadi anggota komunitas kuda seberani (KKS) berhak untuk memperoleh KTA, atribut komunitas kuda seberani. Berhak mendapatkan seragam baju stiker secara sah dan bertanggung jawab. Berhak menyampaikan usulan baik secara lisan maupun tertulis. Berhak memilih dan dipilih sebagai Dewan Pengurus dan dalam kegiatan berorganisasi. Berhak mendapatkan advis dan bantuan moral maupun material bila mana ada kesulitan dan atau permasalahan yang timbul. Pasal 4. Kewajiban anggota. Setiap anggota yang telah menjadi anggota komunitas kuda seberani KKS berkewajiban untuk menjaga nama baik organisasi komunitas kuda seberani KKS dimanapun berada. Mentaati ADART, peraturan organisasi, tata tertib organisasi. Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KKS. Kumpul yang diselenggarakan organisasi baik rapat maupun hari-hari besar, menemani tamu organisasi kecuali berhalangan yang bersifat tidak bisa dihindari. Touring, rekreasi keluar kota dan silaturahmi. Kemudian membayar iuran. Bab 5. Sanksi organisasi pasal 1. Sanksi organisasi yang diberikan kepada anggota yang melanggar ADART, peraturan tata tertib yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap organisasi dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan dalam rapat pengurus untuk menentukan sanksi yang diberikan dan atau mencarikan solusi yang terbaik untuk semua pihak. Sanksi yang diberikan berdasarkan pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anggota melalui beberapa tahapan. Peringatan secara lisan diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan ringan. Peringatan tulisan atau surat pernyataan diberikan bila mana anggota telah melanggar atau melakukan kesalahan sedang. Surat keputusan pemecatan dikeluarkan, sanksi organisasi diberikan kepada anggota yang telah mendapatkan peringatan lisan 3 kali atau sudah mendapatkan surat pernyataan 3 kali, melakukan kesalahan yang dianggap berat dan berdampak sangat buruk citra organisasi. Pasal 2. Larangan dan pelanggaran. Anggota komunitas kuda seberani KKS dilarang memakai, menjual atau mengedarkan narkotika, psikotropika atau obat-obat terlarang lainnya. Dilarang mabuk-mabukan, minum minuman keras dalam kegiatan organisasi. Melanggar dan tidak mentaati peraturan, tidak mematuhi ADART, tidak mematuhi instruksi atau keputusan pengurus. Bertindak mencemarkan dan merusak nama baik organisasi dan atau mengakibatkan terjadinya permusuhan. Dilarang bertindak anarkis. Bab 6. Pelaksanaan dan tata tertib masyarakat musyawarah anggota. Pasal 1. Pelaksanaan musyawarah besar anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi sebagai berikut. A. Harus diselenggarakan oleh pengurus inti periode berjalan paling sedikit 2 tahun sekali dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 50% lebih dari jumlah anggota KKS. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah besar
dapat diselenggarakan menyimpan dari butir A tersebut di atas atau atas permintaan 2/3 jumlah suara anggota aktif karena suatu hal. Pasal 2. Agenda musyawarah besar anggota disiapkan oleh pengurus inti dengan mendapatkan masukan atau input dari anggota organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 7. Pemilihan masa bakti dan pergantian pengurus. Pasal 1. Ketua dipilih dan disahkan berdasarkan keputusan dalam musyawarah besar anggota. Ketua berkewajiban menjalankan program kerja yang sudah diputuskan. Ketua berkewajiban menjalankan roda organisasi secara baik dan bertanggung jawab. Ketua mempunyai hak prerogatif menyangkut dalam kepengurusan organisasi. Ketua bertanggung jawab kepada anggota dan seluruh kegiatan di dalam pelaksanaan musyawarah besar. Pasal 2. Pengurus inti. Pengurus ini diambil dari anggota yang masih aktif di organisasi. Pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan lainnya yang dianggap perlu. Pasal 3. Penggantian dan pemberhentian pengurus inti dilakukan apabila masa bakti telah berakhir karena meninggal dunia, karena menderita sakit permanen atau mengundurkan diri secara tertulis, tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab dalam tugasnya sehingga organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, telah melanggar ADART, telah keluar atau pindah tempat tinggal di luar kota sehingga tidak aktif dalam keanggotaan. Bab 8. Lambang dan logo. Pasal 1. Lambang organisasi KKS berupa kepala kuda di dalam lingkaran yang bertuliskan Komunitas Kuda Sembrani berwarna putih dan hitam. Lampiran tersebut dalam pasal 1 bagian yang tidak terpisahkan dari ADART KKS. Pasal 2. Perubahan anggaran rumah tangga dan segala perubahan dalam ART, anggaran rumah tangga. Ini hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar anggota yang dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 suara peserta musyawarah tersebut. Pasal 3. Peraturan tambahan dan pengesahan. Segala perubahan dalam aturan rumah tangga ini diatur sebagai peraturan tambahan dan disahkan dalam musyawarah anggota. Bab 9. Penutup. Anggaran rumah tangga ini terdiri dari bab 1 sampai dengan bab 3 tentang anggaran dasar dan bab 4 sampai dengan bab 9 tentang anggaran rumah tangga, serta berdiri menyangkut beberapa pasal-pasal yang terkait yang dinyatakan sah dalam musyawarah besar Komunitas Kuda Sembrani terhitung mulai tanggal 30 September 2022. Segala hal yang belum diatur dalam ADART ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi yang dapat diselenggarakan sesuai hasil musyawarah besar dan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 30 September tahun 2022, musyawarah besar anggota Komunitas Kuda Sembrani, pimpinan musyawarah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Handayono, Ketua KKS Ahmad Mutar. Pembacaan selesai. Pembacaan pengurus KKS oleh petugas. Struktur organisasi dan kepengurusan Komunitas Kuda Sembrani KKS. 1. Dewan Pembina Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Handayono MSI. 2. Dewan Penasihat. 1. Bapak Dr. Andes Tunggul Purnomo. 2. Bapak Bambang Harsono. 3. Bapak Dr. Andes Haji Adi Nurtantio MM. 3. Dewan Pengawas Bapak Kombes Pol Purnawirawan Muhammad Sururi SH MH.
2. Bapak Hussein, sarjana hukum. 3. Bapak Nugroho Purnomo, SOS, MM. 4. Ketua Bapak Ahmad Fuad, sarjana ekonomi. 5. Sekretaris Bapak AKBP Haryono SH FHUM. 2. Bapak Muhammad Adi Purwanto, SOS. 6. Bendahara Bapak Dr. Andes Usdimanto, MM. 7. Seksi Humas. 1. Bapak Bambang Sodri. 2. Bapak Bambang Sutrisno, sarjana hukum. 8. Seksi Sosial. 1. Bapak Sutrisno. 2. Bapak Yulianto. 3. Bapak Solehan. 9. Seksi Seni dan Budaya Bapak Supriyono. 2. Bapak Sugeng Philip, sarjana pendidikan. 10. Seksi Transportasi dan Sarana Prasarana. 1. Bapak Joko Siswanto. 2. Bapak Waluyo. 11. Seksi Pinrohtar Bapak Muhammad Sururi, SH, MH. 12. Seksi Dokumentasi Bapak Bambang Edi Kunchoro, SOS. Bapak Dr. Andes Budianto, HP. Demikian struktur organisasi dan kepengurusan komunitas Kuda Sembrani. Pembacaan fakta integritas dan konsinus oleh Ketua KKS ditirukan oleh seluruh anggota KKS. Lapor pembacaan integritas siap dibacakan. Laksanakan. Fakta integritas dan konsinens. Kami selaku anggota komunitas Kuda Sembrani dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Sebagai anggota wajib patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mengetahui dan memahami bahwa komunitas Kuda Sembrani adalah merupakan wadah kebersamaan, persaudaraan, dan kekerabatan. 3. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib menjunjung tinggi martabat dan kehormatan sebagai warga negara Indonesia dan warga Kuda Sembrani. 4. Wajib senantiasa melindungi, membela dan mempertahankan harkat dan martabat Kuda Sembrani sebagai suatu komunitas keluarga. 5. Setiap anggota Kuda Sembrani wajib turut serta membangun kebersamaan dan kesetiaan tanpa membeda-bedakan status sosial anggota
dengan semangat satu untuk semua dan semua untuk satu. Enam, secara proaktif, komunikatif sesama anggota Kuda Sembrani, bisa menjaga etika dan sopan santun. Tujuh, sanggup untuk tidak melakukan pelanggaran etika yang sudah ditentukan berdasarkan musyawarah. Delapan, berkomitmen dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Sembilan, apabila pernyataan ini tersebut dilanggar, maka kami bersedia untuk diproses dan dikeluarkan dari komunitas. Mohon pembacaan komunitas selesai dibacakan. Kembali ke Pak. Kembali ke Pak. Awalan pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh di Kuda Sembrani ini, Dewan Penasehat Pengawas, Ketua KKS, dan seluruh pengurus KKS yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya kita bisa bersilaturahmi, berkumpul bersama dalam suatu komunitas Kuda Sembrani yang kebetulan hari ini bertepatan hari ulang tahun Kuda Sembrani yang pertama. Jadi ini masih sangat belia, baru 1 tahun. Sekaligus pelantikan dan pengukuhan anggota baru KKS di Puri Jenggolo ini. Atas nama pembina, saya mengucapkan selamat ulang tahun KKS yang pertama untuk semuanya, dan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik. Kalian masih gagah-gagah, masih mudah-mudahan menambah spirit, menambah gairah untuk senior-senior. Mudah-mudahan dengan bertambahnya personil baru ini, KKS akan lebih jaya lagi. Kita berharap KKS ini ke depan lebih rukun, lebih guyup, lebih solid, lebih menyenangkan. Bahkan kemarin ada bisikan, kenapa kok hanya ada di Temanggung, tidak dibuka cabang. Waktu anak cabang di sini minggu terus nanti. Rekan-rekan sekalian, sahabat keluarga besar KKS yang selalu saya banggakan,
Usia 1 tahun ini memang masih sangat muda sekali. Tapi ini merupakan perjalanan panjang bagaimana kita membangun sebuah komunitas. Seperti tadi kita lihat dan kita dengarkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KKS. Saya minta nanti sekjen bisa di-plot di grup supaya masing-masing bisa merasakan visi misi dan semangat dari komunitas Muda Sembrani itu, Pak. Kalau kita resapi betul, kita tidak akan pernah rugi. Yang tadinya kita merasa sendiri, merasa kesepian, kita mempunyai keluarga yang cukup besar. Keluarga ini bukan hanya dalam sukanya saja, tapi ketika kita dalam dukanya masih ada rekan kita yang peduli. Saya ingin semangat kegotong royongan kebersamaan hendaknya bisa dikontribusi setiap anggota dan bisa membawa diri yang lebih baik dan bermartabat, bermanfaat untuk orang lain dan untuk sekeliling kita, khususnya adalah anggota KKS. Ini sebuah ilustrasi dari simbol, memang nanti saya belum dibuatkan sama Pak Tekjen, jadi minta pasang. Itu yang baru-baru malah bagus. Lambang dan logo KKS adalah gambar kuda dalam lingkaran, maksudnya kepala kuda dalam lingkaran, yang artinya atau filosofinya yaitu sebagai anggota KKS yang terikat dan terorganisir, berintegritas serta beretika moral, dan KKS satu jalur komando, bersifat sosial, familiar, dengan semangat kebersamaan untuk menjalin silaturahim dan persaudaraan serta berbagi rasa, penyaluran hobi, karena di dalam KKS tidak hanya catur, khususnya itu reso catur, melainkan kegiatan olahraga, senam bersama, gaple, bahkan ada yang nyanyi, kuliner, touring, pokoknya lengkap. Nah, ini belum semuanya dilaksanakan, oleh karena itu nanti untuk kebersamaan silakan kita garap ini. Yang penting bisa membuat hati kita senang, hati kita nyaman, hati kita damai, dan membuat lebih. Kalau bisa memang sudah tua, tapi pengen awet muda atau awet tua. Tapi karena kita senang, saya yakin akan jauh dari sakit. Ternyata saya amati bahwa orang yang mudah sakit itu karena hatinya selalu tidak senang, selalu kemerungsung, ngumet, tapi dino musik, apalagi stres. Oleh karena itu, pada hari ini kita berikan tema atau ikon adalah merawat spirit core KKS. Penjabarannya adalah loyalitas terhadap organisasi KKS, tanggap terhadap situasi kondisi sosial yang ada, semangat untuk merawat kebersamaan dan gotong royong, spirit membangun jiwa korsa yang sehat dan baik serta bermanfaat untuk orang di sekeliling kita. KKS tidak untuk berpolitik, tidak beraliansi atas suku, agama, ras, dan antar golongan, tetapi untuk membangun sebuah kerukunan kekeluargaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan penekanan kepada seluruh anggota semuanya
Kepada seluruh anggota KKS yang saya banggakan, baik yang lama maupun yang baru, saya pesan. Pertama, jaga harkat dan martabat nama baik kita pribadi selaku anggota KKS dan KKS sebagai suatu komunitas. Yang kedua, mentaati segala peraturan ADART yang telah kita dengarkan tadi. Tiga, tetap berperan aktif, berpartisipasi dalam kegiatan KKS di setiap saat. Itu kita punya grup KKS di WA, ojo ning mocotro menentrok delokro ora tau komentar. Nah, tolong sekali-sekali komentar biar tahu bahwa oh ini masih hidup. Kalau dijawabin dia orang tahu jawab, kita sanksi ini dojolo. Yang keempat, sewaktu-waktu dibutuhkan siap digerakkan untuk kepentingan organisasi dalam satu komando. 5. Diharapkan bisa berkontribusi baik tenaga, moral maupun material serta waktu. Kadang-kadang kita harus berkorban waktu demi kepentingan sosial dan demi kelangsungan organisasi. 6. Tumbuhkan jiwa korsa, loyalitas tadi, dan solidaritas untuk organisasi KKS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada anggota-anggota yang baru dilantik. Dan saya juga berterima kasih pada seluruh rekan-rekan. Semoga terus bersemangat demi kelangsungan KKS yang lebih baik dan mempunyai nilai positif di tengah masyarakat. Terima kasih. Saya nyatakan sambutan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin foto Mbak. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti semua peserta upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan kegiatan. Lanjutkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tenang. Tegak. Tenang. Upacara selesai. Dimohon kepada Bapak Pembina, Bapak Penasihat Ketua KKS untuk memberikan selamat kepada para anggota yang baru.
diikuti oleh seluruh anggota KKS yang lama. Dalam mati. Sampai foto berapa itu Pak? Sama?